Upaya untuk mempertemukan siswa dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, membuat titik perjumpaan, titik temu orang-orang yang berlatar belakang yang berbeda-beda untuk saling belajar, menerima, mengapresiasi, memberi tempat, sampai melindungi keragaman. Ya, kita saling baku bantu. Kalau ada yang susah, kita saling baku bantu. Kalau ada yang sedih, kita saling menguatkan gitu. Kalau ada yang rindu orang tua, kita saling menguatkan. Sampurasun, tempangkeun nami abdi Fikri Ramdhani, Pangandaran, Jawa Barat. Hai, ohawa bawamu tamonggu isapiranatania. Hai, anenung teh Yoren Getno, Anibam Provinsi Papua, ante Kabupaten Yalimon. Hai, anta kaya fidloko anakmu gua menamte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luntuan Maulana Suri, luntuan asli Urang Aceh. Halo, Dio kabar, namaku Putri. Halo, apa kabar? Naranya Agustina. Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, memiliki luas wilayah sekitar 1.183.765 hektar. Di dalamnya terdapat beberapa dusun, salah satunya Dusun Cikubang. Terdapat pemandangan yang tidak biasa di Dusun Cikubang. Pada umumnya daerah Jawa Barat, khususnya Pangandaran, dihuni oleh suku asli Sunda. Tetapi menariknya di Dusun Cikubang terlihat banyak pemuda-pemudi yang berasal dari luar Jawa. Mereka berkumpul di Dusun Cikubang untuk menimba ilmu di SMK Bakti Karya Parigi. Halo semua, perkenalkan nama saya Mahrub Effendi, asal dari Jambi. Secara fisik, SMK Bakti Karya Parigi terlihat seperti sekolah pada umumnya. Tetapi ada yang spesial ketika kita melihat banyaknya siswa-siswi yang berasal dari banyak suku bangsa di Indonesia berkumpul di sini. Ya, di SMK Bakti Karya Parigi terdapat sebuah kelas multikultural yang dibentuk sebagai wadah atau sarana interaksi antar suku. Dengan tampilan fisik yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda antar muridnya, kelas multikultural berhasil membangun sebuah mini Indonesia di Desa Cikubang. Kelas multikultural itu adalah upaya untuk mempertemukan siswa dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, membuat titik perjumpaan, titik temu orang-orang yang berlatar belakang yang berbeda-beda untuk saling belajar, menerima, mengapresiasi, memberi tempat, sampai melindungi keragaman Nusantara. Makanya siswa-siswa kami atau target dari program kami ini adalah siswa-siswa dari berbagai daerah, berbagai pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pertama dari keresahan saya dengan teman-teman komunitas di sini, kami membentuk namanya Komunitas Belajar Sabalad. Rata-rata anak-anak muda di Pangandaran yang juga terhubung dengan daerah-daerah lain. Nah, di komunitas itu kami sering diskusi dan salah satu kegelisahannya itu adalah tentang masa depan bangsa ini. Di sini para siswa didatangkan langsung dari daerahnya masing-masing.
Mereka tidak perlu memikirkan biaya transportasi, makan, dan tempat tinggal karena kelas multikultural ini merupakan bentuk beasiswa bagi setiap orang yang ingin mengubah persepsi dan berpikir outside the box mengenai kebinekaan Indonesia. Awalnya pas program ini dirancang secara kolektif sama teman-teman dipersiapkan, kami pun sebenarnya tidak terlalu berpikir panjang. Yang penting ada banyak orang yang terhubung. Maka kami memanfaatkan sekolah yang waktu itu diambang kebangkrutan karena memang nggak punya aset, nggak punya fasilitas yang cukup lah untuk membuat sebuah sekolah. Ini waktu itu kampung yang cukup sulit untuk dijangkau gitu. Nah, memanfaatkan sekolah ya seperti itu untuk gimana caranya melibatkan anak muda di sekolah dulu, setelah itu baru ngerekrut siswa-siswa dari berbagai daerah. Cuma kan itu memang nggak mudah ya menyampaikan informasi itu. Beruntung kami hidup di masa yang internet sudah ada, terus jaringan-jaringan juga sudah mulai terbentuk. Akhirnya kami memanfaatkan akses itu untuk berbagi informasi ke daerah-daerah, merekrut relawan-relawan di daerah yang jadi juru bicara dari program ini. Sebuah tantangan besar menjalankan program multikultural di tengah penduduk lokal yang mayoritas menganut satu agama. Penerima masyarakat terhadap para pendatang yang berbeda budaya, agama, dan bahasa. Sulitnya mengubah paradigma masyarakat tidak mengurangi niat baik para pendiri kelas multikultural. Tantangan yang paling menyulitkan adalah persepsi publik ya, bahwa sekolah ini dianggap melakukan atau menjalankan misi-misi keagamaan tertentu. Padahal justru kami ingin membuat semacam jembatan penghubung supaya ada interaksi, ada dialog, bisa hidup bareng, bisa saling memahami sampai aspek yang terdalam gitu dari sisi agama. Karena hakikatnya semua agama juga mengajarkan kebaikan gitu. Nah, cuma ini kan di ranah publik, jadi di awal-awal kami itu sulit melakukan kampanye-kampanye tentang isu keragaman. Dianggap mengancam eksistensi agama, dianggap bahkan bisa memindahkan agama-agama yang diyakini oleh siswa-siswanya. Itu juga santer di awal-awal program ini gitu. Dianggapnya kami di luar dari ketentuan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, padahal kami justru menguatkan kurikulum, bahkan lebih jauh dari itu, menguatkan konstitusi yang kita sepakati bersama-sama. Komitmen dan niatan baik para pendiri kelas multikultural berbuah manis. Saat ini kelas sudah berjalan selama 6 tahun dengan murid yang berasal dari 30 suku dan 24 provinsi di Indonesia. Masyarakat desa setempat juga akhirnya menyambut baik program tersebut. Hal ini ditandai dengan berdirinya Kampung Nusantara di Desa Cikubang. Oke, nama saya Hairul Fikri. Nah, saya tuh berasal dari Sumatera, tepatnya di kota Jambi. Yang pertama, kan saya tuh pesantren 3 tahun. Nah, di Jambi itu mayoritasnya Islam semua. Jadi kayak aneh gitu kalau ketemu orang Kristen. Bahkan seumur hidup saya kalau di Jambi nggak pernah ketemu orang Kristen. Lihat gereja aja belum pernah. Nah, kesini itu karena mau melawan stigma katanya orang Papua itu keras, orang Kalimantan itu kasar. Nah, di pertama kali ketemu orang Papua itu rasanya takut banget. Apalagi teman-teman saya tuh besar-besar orang Papua tuh. Nah, pas pertama kali kenalan itu badan ngerasa tegang. Tapi lama-kelamaan sama mereka, maka mereka lebih welcome dari kita. Orang Papua tuh sebenarnya baik kalau kita ngerti mereka, gitu sih. Nama saya Regina, asal saya dari Provinsi Papua Barat, tempatnya di Kota Sorong. Karena sekolah ini ada gratis, dan teman-teman juga ada berbagai suku dan berbeda-beda agama. Dan sekolah ini di Papua sana tuh tidak ada, tidak berteman dengan agama Islam, semuanya mayoritas. Jadi di Papua sana juga saya nggak tidak tahu menghargai agama lain. Kalau setiap sore ada maghrib kita ribut. Kalau di sini kan kalau sore ada maghrib kita tenang, kita tunggu sampai maghribnya selesai baru kita bisa ribut cerita-cerita gitu. Ya kita saling baku bantu, kalau ada yang susah kita saling baku bantu, kalau ada yang sedih kita saling menguatkan gitu. Kalau ada yang rindu orang tua kita saling
menguatkan dan Sebuah pemandangan yang indah ketika melihat kegiatan-kegiatan kelas dijalani oleh murid-murid dari latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mereka yang awalnya memiliki pemahaman yang salah terhadap suku dan agama lain, di sini pandangan itu bisa diubah melalui interaksi dan hidup bersama. Kelas multikultural SMK Bakti Karya Parigi merupakan contoh nyata sebuah niat baik dan komitmen untuk menjalankannya dapat memberikan manfaat besar bagi orang di sekitar, bahkan membuka mata mereka bahwa Indonesia itu kaya akan perbedaan dan perbedaan itu indah.